Prosedur dan tata cara melakukan penelitian. Adik-adik, pada video kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk menelaah bagaimana prosedur dan tata cara melakukan penelitian. Ya, silakan disimak materi. Jadi pada gambar ini ya saya berusaha menjelaskan pada adik-adik. Jadi dalam gambar ini bagaimana seorang peneliti melakukan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Bagaimana prosedurnya? Mulai dari segi identifikasi question, jadi mulai dari rumusan masalah, kemudian studi approach, kemudian desain studi yang akan digunakan, kemudian analisa data, kemudian temuan dari segi laporan penelitian tersebut. Jadi dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa seorang peneliti harus mampu mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau yang dikenal dengan research question ya. Jadi dalam hal ini peneliti memilih pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan riset. Jadi pendekatan apa yang akan digunakan. Setelah itu baru dipilih dengan tepat desain penelitian atau metode pengumpulan data yang cocok untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Ya, kemudian data yang sudah terkumpul, jadi peneliti melakukan analisis data penelitian. Jadi hal ini di tahapan pertama yang mesti peneliti lakukan adalah merumuskan research question atau yang disebut dengan rumusan masalah. Ya, jadi mulai dengan rumusan masalah, kemudian peneliti memilih pendekatan yang digunakan, kemudian memilih metode pengumpulan data, kemudian mendapatkan data, melakukan analisa data sesuai dengan kebutuhan dari peneliti tersebut. Baru kemudian ada hasil penelitian dan dibahas dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Itu merupakan secara ringkas bagaimana sebuah proses penelitian dilakukan. Ya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang coba saya ringkas melalui tabel, Dede ya. Jadi beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti ya. Jadi mulai dari tahap pertama. Jadi tahap pertama itu bisa juga dengan konseptual. Jadi dalam hal ini seorang peneliti berpikir ya, membaca, jadi membaca teori, kemudian berpikir kembali dan diskusi tentang ide tentang ide yang ditemukan, baik itu dengan teman, dengan kolega, ataupun dengan expert, dengan dosen, dan lain sebagainya yang sesuai dengan bidang yang akan peneliti temukan. Ya, itu bisa dilakukan di tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, jadi dalam tahap ini peneliti sebaiknya membaca literatur ya, jadi membaca referensi-referensi yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Jadi apa yang sudah dilakukan dan bagaimana mereka melakukan. Jadi bisa dibaca bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya ya. Kemudian kaji hasil penelitian dan gap yang telah ditemukan dari hasil literatur review ya. Kemudian formulasikan pertanyaan-pertanyaan Anda atau hipotesis Anda yang akan memberikan arah penelitian Anda. Jadi itu bisa dilakukan dengan membuat suatu pertanyaan atau formulasi hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian tahap yang ketiga, ini seorang peneliti menentukan jadi tujuan umum. Jadi ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Jadi tujuan umum ini adalah statement dari apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin Anda temukan. Jadi seperti itu ya. Kalau tujuan khusus, jadi tujuan khusus ini seperangkat tujuan yang dibuat dengan statement khusus dan harus merupakan bagian atau tujuan umum. Saling berhubungan dengan tujuan umum atau lebih detail tentang tujuan umum. Jadi tujuan khusus itu berhubungan dengan tujuan umum dan menjelaskan atau lebih detail dari tujuan umum tersebut. Kemudian tahap yang keempat yaitu desain dan perencanaan. Dalam tahap ini peneliti memutuskan tentang desain penelitian apa yang akan digunakan. Ya, setelah adik-adik berdiskusi, kemudian merumuskan pertanyaan, merumuskan hipotesis, kemudian merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, baru peneliti memutuskan desain apa yang cocok. Apakah menggunakan mix method, apakah menggunakan penelitian eksperimen dan lain sebagainya ya. Diputuskan kemudian kerangka konsepnya seperti apa. Kemudian baru mengidentifikasi populasi, kemudian mendefinisikan variabel, sampling plan yang digunakan dan lokasi penelitian. Jadi pastikan datanya itu bisa kita cari ya.
dan bisa kita dapatkan di populasi yang akan kita tentukan. Kemudian didefinisikan variabel ya, yang mana disebut independent variabel, mana disebut dengan dependent variabel. Kemudian sampling yang digunakan itu sampling apa ya? Apa? Banyak macam-macam sampling ya, nanti akan dijelaskan pada tahap-tahap berikutnya oleh dosen-dosen yang lain ya. Kemudian lokasi penelitian itu ada di mana ya? Jadi pastikan itu jelas terurai secara mendalam. Kemudian tahap yang kelima atau empiris dan pengumpulan data. Jadi pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan menjawab rumusan masalah yang digunakan atau hipotesis yang telah dirumuskan. Apakah menggunakan interview ataupun menggunakan kuesioner atau menggunakan alat-alat pengumpulan data yang lainnya. Ya, jadi yang disebut dengan instrumen. Jadi banyak hal yang bisa dipakai, bisa interview atau kuesioner, bisa menggunakan rekaman dan sebagainya. Itu banyak hal ya, bergantung kebutuhan ataupun jenis penelitian yang digunakan. Ya. Nah, tahap yang kelima, tahap yang keenam itu pada tahap analitik. Jadi tahap ini menjelaskan secara sistematis tentang data, ya, tentang data yang sudah didapatkan, jadi hubungannya dan membuat kesimpulan. Kemudian tahap yang ketujuh, jadi presentasi hasil atau temuan. Jadi cara ini mempresentasikan temuan dengan apakah menggunakan gambar atau grafik atau tabel ya, yang bisa digunakan. Kemudian diseminasi ini merupakan hasil penelitian itu didiseminasikan atau dipublikasikan sehingga hasilnya tersebut dapat diterapkan dalam praktik di lapangan. Ya, apakah itu diseminasinya dengan sosialisasi, mengikuti konferensi ataupun dengan melalui berbagai macam jurnal ya. Itu secara ringkas bagaimana tahapan-tahapan penelitian yang bisa dilakukan. Jadi lebih detailnya Dede ya, nanti kita akan bahas secara mendalam bagaimana merumuskan ide penelitian yang baik itu nanti akan ada di materi-materi selanjutnya ya. Di hari ini kita membahas tahapan-tahapan secara umum dalam melaksanakan penelitian. Nah, ini secara lebih ringkas ya tahapan-tahapan dalam proses penelitian ya, dapat adik-adik lihat pada gambar ini mulai dari define research problem. Jadi kita menemukan bagaimana permasalahan, kemudian review of the literature. Jadi kita melakukan literature review, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian kita menentukan riset desain yang akan digunakan, kemudian kita menentukan sampel yang akan digunakan, populasi sampel dan samplingnya yang akan digunakan, kemudian baru mencari data, kemudian menganalisis data tersebut, baru kita mendapatkan sebuah simpulan maupun laporan dari sebuah penelitian. Secara ringkasnya seperti itu ya. Nah, itu tadi beberapa tahapan dalam melakukan penelitian. Sekarang bagaimana kriteria peneliti yang baik? Jadi adik-adik kan calon peneliti semua. Jadi bagaimana kriteria kita sebagai calon peneliti yang baik? Jadi ada beberapa kriteria menjadi seorang peneliti ya. Jadi yang pertama, seorang peneliti itu harus memberikan pertanyaan dan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui proses penelitian. Jadi tidak boleh adik-adik merumuskan pertanyaan, kemudian dijawab ala kadarnya saja tanpa melakukan proses penelitian. Itu tidak boleh ya. Kemudian seorang peneliti harus sabar ya, tidak tergesa-gesa dalam penelitian yang dilakukan dan sesuai dengan perencanaan ya. Kemudian peneliti itu harus gigih ya, bila menemukan kesulitan, seorang peneliti harus mengenal masalah yang dihadapi serta mampu mengatasinya, apakah itu dengan konsultasi ke expert dan lain sebagainya ya. Kemudian sistematik and logical. Jadi seorang peneliti, jadi di samping harus gigih juga, jadi seorang peneliti, jadi penelitian itu harus bersifat logis. Jadi makanya seorang peneliti itu memiliki akal sehat yang bagus ya dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian seorang peneliti jadi mampu membaca hasil penelitian dari peneliti yang lain. Itu perlunya seorang peneliti itu perlu membaca hasil penelitian terdahulu. Jadi wajib ya sebagai data bandingan ketika kita akan melakukan sebuah penelitian. Kemudian kita berpikir kritis tentang hasil penelitian orang lain. Itu hasil penelitian orang lain kurangnya di bagian ini. Jadi saya harus mencari data di bagian itu untuk melengkapi data-data tersebut. Atau bisa saja membantah dari hasil penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian independen, objektif, ya. Jadi peneliti harus bersifat independen, tidak memihak satu sama lain, kemudian objektif dan tidak memihak serta jujur dalam melakukan proses penelitian. Ya. Jadi tidak mengubah-ubah data ya.
biar eksperimennya berhasil ya saya ubah datanya. Dan di lapangan tidak seperti itu tidak dibenarkan ya. Kemudian peneliti menghubungkan antar teori yang digunakan atau teori yang telah ada atau hasil penelitian yang sebelumnya. Jadi wajib menggunakan teori-teori yang relevan dalam membedah hasil penelitian. Kemudian seorang peneliti juga harus berani mengutarakan hasil penelitian atau metode yang digunakan serta tidak tertutup terhadap kritik yang diberikan oleh orang lain. Jadi kita wajib menerima ya demi perbaikan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu kriteria peneliti yang baik. Sekarang bagaimana kriteria penelitian yang baik? Jadi menurut beberapa sumber, ada beberapa sumber yang mengatakan beberapa kriteria penelitian yang baik. Jadi penelitian yang baik, jadi seorang peneliti itu dalam melaksanakan penelitian ya mesti memperhatikan banyak hal. Ya tidak hanya memperhatikan judul dan lain sebagainya, tapi memperhatikan banyak hal yang memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi penelitian dilaksanakan ya bukan untuk sekedar main-main ataupun sekedar mengisi waktu atau bahkan sekedar menjalankan tuntutan pekerjaan semata-mata ya. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi ada beberapa kriteria penelitian yang baik. Yang pertama adalah penelitian berdasarkan peneliti sebelumnya atau penelitian sebelumnya atau melalui literatur review ya. Jadi mesti itu dilakukan sebelum kita melakukan penelitian, kita wajib membaca penelitian-penelitian sejenis yang sejenis dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian berdasarkan teori ya. Jadi teori itu sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena teori itulah yang akan mendukung atau menguatkan temuan-temuan kita di lapangan sehingga keterkaitan teori dengan hasil penelitian itu bisa dielaborasikan dalam membuat suatu pembahasan dari sebuah penelitian. Jadi semakin mendalam bisa dibahas, jadi itu teori yang digunakan semakin bagus. Bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa teori itu bagaikan pisau pembedah dalam hasil penelitian. Jadi teori itulah yang membedah hasil penelitian. Kemudian seorang penelitian itu harus bersikap objektif, logika, ya masuk akal, ya, sesuai dengan akal sehat. Jadi itu yang nomor 3. Kemudian selanjutnya desain yang digunakan itu untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Jadi pemilihan desain tersebut, jadi benar-benar untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Kemudian baru bisa menyimpulkan. Jadi yang disimpulkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang ditanyakan di awal atau permasalahan yang diangkat. Nah, ini merupakan kriteria penelitian yang baik. Nah, jadi seperti itu ya. Baiklah, adik-adik, itu merupakan secara singkat bagaimana prosedur atau tata cara melakukan penelitian secara umum ya. Dan untuk lebih detailnya lagi ya kita akan bahas pada video-video berikutnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mengantarkan adik-adik ke dalam mata kuliah metodologi penelitian yang lebih mendalam lagi. Sekian dan terima kasih.